pikir kayak konsep di Pertamina situ kan GP bensin mengisi bensin misal bensin motor pas mau isi ada tuh GP tolongan berapa liter 5 liter 10 liter misal kita coba bilang kak 50.000 dan 5 liter itu jadi dia cuma tekan 50 dia isi kalau so lewat dia tidak bisa lanjut kan 50 tak selesai dia nambah tekan lagi tidak bisa tapi kalau mana mau isi sampai full dan terserah mau isi berapa jadi kan tinggal tekan lagi kan jadi kayak konsepnya gitu kan jadi kan ini kan IoT contoh bagaimana kalau saya mau kontrol itu DP itu konsep tadi konsep tadi itu kita belum pikir kita cuma pikir kayak itu yang dia punya Pertamina itu malah untuk kontrolernya kita belum pikir lanjut dia dari ini ke bagaimana. Kalau dari berarti kan soal itu maksudnya terpikir orang bikin jemuran otomatis dimana kalau misalnya ada kondisi kalau misalnya jalan atau apa dia boleh mau menggunakan hasil tapi yang bagaimana dulu itu soalnya kan bicara itu jemuran banyak kan ada yang jemuran kayak dia tak tutup yang cuma jadi atap tertutup atau dia punya jemuran yang bergerak itu banyak versi bagaimana? Dia terpikir dia bentuk rel yang kami berangkat dia cuma masih mundur sesuai dengan tuh panjang dari kepada menurutnya kepada pakai lu pakai itu atapnya dia tak tutup begitu kayaknya supaya lebih mulai pengeluaran lebih bagus dari rumah itu langsung diterima keluar dari rumah supaya tidak bertambah uang. Jadi kita tambahan yang Pak Excel tadi kan sepertinya soal controller. Nah, gimana kalau itu kalau diberi tambahan supaya dekat, gimana kalau misalnya di nanti tolong tambahkan satu tombol interset, yang mana fungsi dari tombol interset dia supaya pada saat orang buka di baju ini fungsi buat itu tolong sholat aja juga dia seperti ini juga. Tolong ini tombol interset dia supaya masuk kita lagi bingung kan itu kan baju nah kalau dia pas bergerak ke malah paling satu sama lain dia masih basah dia bau dia kan kalau mau gerak tuh ini jemuran baju kan dia pas mau gerak nanti DP misalnya ini ada DP baju taruh di sini bersemangat seperti dia jemuran kalau dia pakai jemuran begitu takutnya pas dia terhimpit satu sama lain bau tahu kalau dia terlalu padat video kalau itu kurang disesuaikan dari visi jemuran sendiri dalam kasih jarak-jarak lebih panjang mungkin dari jemuran sih ada spasi di antara supaya ada jadi tolong bikin ini supaya dia memang jaraknya biar dia bergerak tidak mau tarik dia begini hampir lebih jadi orang sepakat ide jemuran jadi jemuran itu kurang lebih orang nanti pakainya apa-apa kan palingan kalau ada kemudian untuk air terus melihat panas apa ada sensor cahaya boleh sih baru nanti kan kalau mau kasih gerak-gerak dia pakai apa dia ada banyak tuh gimana kalau motor sirkuit kita harus 60 derajat supaya 360 kalau menurut Ansel dia punya untuk kerangkanya bagaimana pakai 2 jok pakai 2 jadi 2 gram baru dia punya lain aja untuk perancangan itu siapa-siapa itu atau nanti tolong berkedepan jadi kalau mau bikin jemuran ini
Kalian, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memberikan presentasi kami mengenai sistem jemuran cerdas berbasis IoT untuk deteksi perubahan cuaca dan pengontrol otomatis. Namun sebelumnya, baiklah saya mengenalkan teman-teman saya dulu. Sebagai saya David Bisa dan teman saya di sebelah ini Selmi Takatu, ada Axel Masengi dan Joshua Dami. Di sini untuk latar belakang, untuk poin yang pertama, banyak pemilik rumah kesulitan mengamankan jemuran saat cuaca berubah. Kemudian jemuran yang terlambat diangkat saat hujan akan basah kembali. Dan ketiga, paparan sinar matahari berlebihan juga dapat merusak kain. Dan sistem otomatis berbasis IoT diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, di sini untuk rumusan masalah yang kita ambil, yang pertama merancang dan membangun sistem jemuran otomatis berbasis IoT menggunakan bilik server. Kemudian yang kedua mengintegrasi untuk rumusan masalah yang kita ambil. Yang pertama, bagaimana merancang sistem jemuran otomatis yang dapat mendeteksi hujan secara real time. Kemudian yang kedua, bagaimana mengintegrasi sensor hujan, sensor LDR, SP32 dan motor penggerak dengan aplikasi pantauan. Ketiga, seberapa efektif sistem ini dalam melindungi pakaian tanpa intervensi manual. Untuk tujuan, yang pertama merancang dan membangun sistem jemuran otomatis berbasis IoT menggunakan bilik server. Yang kedua, mengintegrasikan sensor hujan, sensor LDR, SP32 dan motor penggerak untuk mengontrol pergerakan jemuran secara otomatis. Dan yang ketiga, menguji efektivitas sistem dalam melindungi jemuran dari hujan dan mengoptimalkan proses penjemuran tanpa pemantauan terus-menerus dari pengguna. Jadi apa sih manfaat dari kita membuat IoT ini? Nah, bisa teman-teman lihat, ini mempermudah pemilik rumah dalam mengamankan jemuran. Jadi teman-teman bisa saat menjemur pakaiannya tersebut jadi lebih aman karena saat hujan dia akan otomatis masuk. Nah, yang kedua ini juga dan mengurangi risiko basah seperti yang saya bilang tadi. Ketiga, mengoptimalisasikan proses penjemuran dengan menggeser jemuran ke area terlindung. Juga pemanfaatan ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensinya. Juga tujuan pusatanya ada berupa IoT. Nah, IoT itu teknologi canggih yang memiliki konsep yang bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan manfaat konektivitas internet yang tersambung terus-menerus. Juga ada yang kita pakai di sini sensor hujan untuk mendeteksi keberadaan air hujan. Ada juga sensor LDR di mana sensor ini mengukur intensitas cahaya matahari. Juga ada juga sistem monitoring. Nah, ini salah satu metode untuk mengamati dan mencatat parameter lingkungan secara berkala, memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan data real time. Dan selanjutnya di sini metodologi atau perencanaan dan pembuatan sistem. Yang pertama ada pengujian dan evaluasi sistem. Yang pertama menguji semua sensor dan kekuatan data yang dikirimkan serta yang diterima. Dan selanjutnya menguji fungsi dari pergerakan jemuran secara otomatis dan manual melalui aplikasi. Dan kemudian mengevaluasi efisiensi sistem dalam melindungi pakaian dari hujan dan memanfaatkan sinar matahari untuk pengeringan. Dan kemudian ada perbaikan dan penyempurnaan. Yang pertama ada memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama pengujian dan kemudian menyesuaikan parameter sistem agar lebih optimal. Dan yang terakhir dokumentasi dan laporan akhir, mana menyusun laporan hasil dari perencanaan dan pengujian sistem. Dan kemudian mempersiapkan dokumentasi untuk penggunaan dan pengembangan lebih lanjut. Dan selanjutnya untuk vouchernya di sini yang pertama ada dari mulai, kemudian akan inisialisasi sensor dan motor, dan kemudian membaca sensor hujan, suhu dan cahaya. Dan kemudian setelah itu akan menuju ke bagian else yang mana akan memastikan apakah hujan, dan jika hujan
sistem akan lanjut ke bagian tarik jemuran ke tempat teduh dan kemudian cek limit switch dan lanjut ke hentikan motor dan kemudian pergi lagi ke ulangi pemantauan. Dan pada bagian apakah hujan, jika tidak hujan akan masuk lagi ke bagian apakah acara, dan jika ya kembali lagi ke jemuran ke posisi awal. Dan selanjutnya meteorologi atau perencanaan dan pembuatan. Di sini untuk bagian alat-alatnya, alat dan bahan serta spesifikasi dan harga. Yang pertama nomor 1 di sini ada DSP32 microcontroller dengan WiFi dan Bluetooth. Jumlahnya 1 dan harga 80.000. Dan selanjutnya yang kedua ada rain sensor atau sensor hujan, kondisi hujan, dan kemudian ada LDR sensor cahaya. Kemudian ada motor servo untuk menggerakkan jemuran tersebut, dan kemudian ada unit switch, spesifikasinya setelah pembatas gerakan. Kemudian ada yang nomor 6 buzzer, peringatan suara, kemudian LED untuk indikator status, dan ada breadboard untuk papan rangkaian tanpa solder. Kemudian ada kabel jumper untuk kabel penghubung antara komponen-komponen yang akan kita gunakan. Dan terakhir ada rel mini. Dan selanjutnya di sini ada kerangka jemuran mini untuk es krim atau kayu ringan. Dan selanjutnya ada roda kecil untuk membantu menggerakkan jemuran. Ada lem tembak juga untuk merekatkan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Kemudian ada adaptor 5 volt untuk sumber daya SP32 dan baterai 9 volt untuk daya motor DC, dan yang terakhir ada rekaman modul 5 volt single. Selanjutnya untuk rancangan sistem ada rancangan perangkat keras. Yang pertama ESP32 sebagai microcontroller utama yang mengontrol seluruh sistem dan menjaga kemajuan di sini. Yang kedua ada sensor hujan untuk mendeteksi keberadaan air hujan. Tiga ada sensor cahaya untuk mendeteksi intensitas cahaya untuk menentukan siang atau malam. Yang keempat ada motor servo atau distribusi L296N sebagai penggerak jemuran secara otomatis. Selanjutnya ada ini sebagai lintasan untuk perangkat jemuran agar bisa bergerak maju atau mundur. Ada juga limit switch untuk membatasi gerakan jemuran agar tidak keluar jauh. Selanjutnya ada relay 5 volt untuk mengontrol daya motor atau perangkat lain yang membutuhkan arus listrik. Lalu ada buzzer juga sebagai alarm peringatan saat hujan turun. LED untuk menunjukkan status sistem, LED hijau cerah dan merah untuk padam. Ada juga power adapter untuk memasok daya ke sistem, dan baterai 9 volt sebagai penyedia daya untuk motor. Dan untuk rancangan perangkat sistem, yang pertama ada pemrograman ESP32 menggunakan Arduino ID dengan komunikasi ke inverter melalui WiFi. Juga aplikasi link untuk monitoring dan kontrol pergerakan jemuran melalui smartphone. Yang terakhir ada notifikasi melalui link ketika terjadi hujan atau tidak. Berikut ini ada tabel jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya dari proposal. Baiklah, dari presentasi kami juga mengambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan IoT yang telah dibuat ini, pengguna bisa menjadi lebih mudah dalam menjemur pakaian, karena pakaiannya tidak akan mudah untuk basah, bisa diatur menggunakan kontrol jarak jauh dan mempermudah kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Minta Katup dari kelompok 6 4TI3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan waktu yang sudah dibuat, yaitu untuk PBL kami, yaitu jemuran pintar. Yang pertama, kami memiliki sensor cahaya atau LDR, lalu ada satu servo, satu buzzer, microcontroller ESP32, LCD 16x2, lalu ada 2 LED warna merah dan kuning, lalu ada push button, ada 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sambungan-sambungannya. Untuk sensor LDR dari VCC, dia akan terhubung pada 3 volt pin yang ada pada ESP32. Lalu untuk GND yang ada pada LDR akan terhubung pada GND yang ada pada ESP32. Dan untuk pin AO yang ada di LDR itu akan terhubung pada pin 34. Selanjutnya untuk LCD, untuk pin GND terhubung pada pin GND yang ada pada ESP32. Lalu pada VCC terhubung pada 5 volt pin yang ada pada ESP32. Lalu untuk pin SDA itu terhubung pada pin 21. Dan untuk pin SCL itu terhubung pada pin 22. Selanjutnya untuk buzzer, untuk pin 1 buzzer yaitu terhubung pada pin GND yang ada pada ESP32. Untuk pin buzzer 2 terhubung pada pin 18 di ESP32. Dan untuk LED ada 2. Yang pertama untuk LED 1 pin A itu terhubung pada pin 26. Dan untuk LED 1 pin C itu terhubung pada pin GND yang ada pada ESP32. Dan untuk LED 2 pin A itu terhubung pada pin 27 yang ada di ESP32. Untuk LED 2 pin C itu terhubung pada pin GND. Selanjutnya ada push button. Untuk push button 1R, pin 1R itu terhubung pada pin 33 yang di sini. Lalu untuk button 12R itu terhubung pada 5 volt pin. Untuk button 1L itu terhubung pada pin GND ESP32. Untuk push button yang kedua yaitu pin 1R itu terhubung pada pin 5 volt yang ada pada ESP32. Dan untuk button 2 pin 2R itu terhubung pada pin 32 yang di sini. Button 2 pin 2L itu terhubung pada pin GND yang ada pada ESP32. Selanjutnya untuk motor servo, pin GND terhubung pada pin GND yang ada pada ESP32. Lalu untuk pin servo pin P+ itu terhubung pada 5 volt pin. Dan untuk PWM terhubung pada pin 23. Untuk penjelasannya yaitu untuk sensor hujan akan aktif jika sudah terang. Di sini servo akan bergerak dan mengeluarkan jemuran. Dan untuk buzzer, kondisi buzzer menyala yaitu
saat hujan dan juga gelap. Untuk push button di sini kami gunakan karena tidak ada sensor hujan di Walkway, jadi kami hanya menggunakan push button untuk sementara saja, yaitu saat tombol ditekan itu berarti sedang hujan, maka buzzer akan menyala. Cerho juga akan membuat jemuran masuk. Dan untuk yang ini, itu button untuk intervensi. Jadi, jika sistem dinonaktifkan, otomatis semua alat akan dimatikan dan jemuran tidak akan keluar dengan otomatis. Untuk LCD juga itu akan memunculkan kondisi yang ada pada cuaca di luar. Sekian penjelasan saya mengenai perancangan Walkway kelompok kami. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Axel Rafael Fernando Masengi dari kelas 4T3 dengan NIM 23024083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PBL kelompok kami, yaitu kelompok 5 dengan judul Jemuran Pintar. Di sini saya akan menjalankan mengenai aplikasi Blink agar supaya saya bisa mengontrol atau mengendalikan dari jarak jauh atau bisa juga menggunakan aplikasi Blink di handphone. Nah, yang pertama saya membuat template dulu, yaitu jemuran pintar. Nah, setelah itu kita ke device. Di sini kita create device. From template, di sini kita masukkan cari yang tadi yang telah kita buat, yaitu jemuran pintar. Kita create. Nah, setelah itu kita ke menu developer zone. Kita cari jemuran pintar yang tadi. Nah, di sini saya akan membuat data stream, yaitu 4 virtual pin. Saya edit. Kita masukkan virtual pin yang pertama, yaitu tombol interupsi. Create. Kemudian virtual pin yang kedua, yaitu status cahaya atau status jemuran dulu. Tipe datanya yaitu string. Kita create. Kemudian virtual pin yang kedua yaitu status hujan. Tipe datanya string. Kita create. Di sini virtual pin yang ketiga, yang terakhir yaitu saya taruh saja status cahaya. Tipe datanya string juga. Nah, setelah itu, setelah kita sudah membuat 4 data stream ini, saya hanya menggunakan 4 virtual pin saja. Selanjutnya kita ke web dashboard. Di sini saya akan menambahkan 1 button dan 4 label. Di sini saya taruh dulu image button, kemudian 4 label. Nah, di sini untuk title saya taruh tombol interupsi. Nah, save saja. Kemudian di sini start label yang pertama status jemuran saja. Data stream itu yang status jemuran,
V1. Kemudian yang kedua, saya taruh status hujan. Status hujan kita save. Kemudian yang terakhir, status cahaya. Save. Nah, di sini saya hanya menggunakan 4 dashboard. Yang pertama yaitu tombol interupsi untuk agar saya bisa menekan manual untuk memasukkan jemuran secara manual. Nah, untuk label yang pertama di sini kita bisa melihat status jemuran, apakah dia di dalam atau di luar. Kemudian di sini label yang kedua kita bisa melihat status hujan, apakah hujan dan tidak hujan. Dan yang label yang terakhir kita bisa melihat status cahaya, apakah sedang panas atau mendung. Nah, kemudian setelah saya sudah memasukkan semua, saya save. Nah, di sini sudah online. Kita bisa mengkonekkan di Walkway. Sekian video dari saya tentang penjelasan Blink. Diucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Dami dari 4T3 dan sekarang saya akan menjelaskan bagian codingan dari proyek kami yang bernama Jemuran Pintar. Nah, di sini pertama ada bagian define untuk yang pertama ada untuk menempatkan template ID dari Blink yang kami buat, kemudian nama template dan tokennya. Dan setelah itu ada bagian include library untuk mendeklarasikan library yang akan kita gunakan. Dan ada juga definisi pin yang mana di bagian di sini adalah pin-pin yang kami colokkan pada SP32 untuk nomor-nomor dari pinnya serta namanya. Dan selanjutnya ada bagian hotspot yang di sini untuk hotspot dari yang SP32 gunakan serta ada password untuk hotspot tersebut untuk digunakan untuk mengconnect. Dan kemudian bagian selanjutnya ada inisialisasi. Untuk inisialisasi ada LCD dan motor servo. Dan di sini untuk LCD kami menggunakan 16x4 untuk LCD. Dan selanjutnya untuk threshold dari masing-masing sensor yang mana batas, contohnya untuk cahaya misal di bawah 1500, jika nilainya di bawah 1500 maka dideteksi gelap, dan jika di atas dari itu maka terang. Dan ini untuk masing-masing dari batasnya dari kedua sensor. Dan selanjutnya ada status jemuran yang dimana status awalnya di set false untuk status jemuran, cahaya dan sensor hujannya juga. Dan kemudian ada di sini untuk interupsi, waktu interupsi di set selama 5 detik. Jadi selama 5 detik jika tidak ada respon dari user untuk menekan tombol secara manual maka akan kembali ke mode otomatis. Dan jika selama periode 5 detik ditekan maka mode akan memasukkan mode manual dan kembali lagi. Maka bagian durasi interupsi ini di set sekitaran 5000 milidetik. 5000 milidetik. Dan kemudian bagian sensor hujan, posisi, cahaya dan hujan set ke false. Kemudian ada untuk blink. Pada bagian blink ini adalah untuk fungsi manual ketika user menekan, ketika ditekan. Dan selanjutnya di sini ada setup untuk setup awal pada saat blink alat dimulai. Ketika alat dimulai pada saat awal berjalannya. Untuk di sini pada bagian setup awal ada
seperti pin, buzzer untuk semua alat. Dan setelah itu ada juga di sini untuk pesannya. Pada saat ketika alat dioperasikan maka akan menimbulkan atau menampilkan pesan-pesan tersebut. Dan kemudian setelah itu ada bagian loop untuk perulangan ketika program telah berjalan. Ini untuk fungsi dari ketika user menekan, jika waktu interupsi lebih dari durasi yang ditentukan sebelumnya, itu sekitaran 5 detik atau 5000 milidetik, maka interupsi aktif akan maka interupsi akan diset ke false dan sistem akan ke otomatis menjadi sistem dari manual menjadi otomatis, dan kemudian akan menampilkan pesan berikut. Nah, setelah itu ada status dari blink. Ini untuk menampilkan di bagian blink, tampilan untuk blink. Kemudian ada untuk fungsi dari sensornya, dan seperti untuk nilai-nilai yang telah kita set sebelumnya, jika nilai sensor cahaya kurang dari threshold cahaya yang di set sebelumnya, dan begitu juga untuk hujan. Dan kemudian ini untuk tampilannya jika fungsinya berjalan. Ini untuk masing-masingnya, jika kurang dari sensor cahaya maka akan gelap, dan jika lebih dari maka akan terang. Demikian juga dengan hujan, akan hujan dan tidak hujan. Dan selanjutnya ada juga untuk tampilan LCD yang untuk menampilkan juga untuk fungsinya sama berdasarkan dari fungsi sebelumnya. Ketika nilai threshold kurang dari dan lebih dari maka akan menampilkan statusnya seperti ini. Dan di sini juga ada untuk jemuran, status jemuran yang akan ditampilkan di LCD. Dan di sini juga untuk bagian fungsi dari interupsi manual tadi. Dan kemudian setelah itu ada bagian di sini untuk LED. Untuk kedua, di sini kami menggunakan dua lampu LED untuk masing-masingnya. Yang pertama untuk pin LED 1 untuk mendeteksi apakah hujan dan tidak, dan untuk fungsinya di sini jika tidak status cahaya atau tidak sedang cerah maka akan menyala untuk LED 1, dan ketika dia tidak cerah atau mendung, jika dia mendung maka akan menyala, dan jika tidak terang maka akan mati. Kemudian untuk sensor hujan, jika hujan maka akan menyala, dan jika tidak hujan akan mati. Dan kemudian untuk logika atau cara kerja dari kontrol jemuran, jika status hujan maka posisinya akan tetap, dan jika posisi jemuran sementara di luar maka jemuran akan dimasukkan, atau fungsi dari masukkan jemuran akan menjadi false atau akan memasukkan jemuran. Nah, selanjutnya di sini ada untuk kondisi status cahaya, dan di sini untuk posisinya jika jemuran tidak di luar, yang mana kalau sedang cerah dan jemuran posisinya sementara di dalam maka jemuran akan dikeluarkan. Di sini menampilkan tanda seru, yang mana berarti jika posisi jemuran tidak sedang di luar. Nah, selanjutnya di sini ada status cahaya. Jika sedang gelap dan jemuran posisi di luar, maka jemuran akan masuk. Jadi ini untuk perbandingan, logika perbandingnya menggunakan dan selanjutnya kita masuk pada bagian aksi untuk jemuran. Untuk fungsi dari mengeluarkan jemuran, yang pertama akan menampilkan pesan jemuran keluar, kemudian pin buzzer akan menyala sekitaran 200 milidetik, dan kemudian di sini pin buzzer akan mati lagi setelah jeda ini, dan motor servo akan berputar
di 90 derajat dan kemudian akan di delay, dan fungsinya jemuran akan di set ke true, dan setelah itu diupdate ke blink dan pesannya dicetak atau mengeluarkan pesan. Kemudian untuk aksi memasukkan jemurannya atau fungsi masukkan jemuran juga sama untuk manual. Pesan pertama akan membuka pesan, kemudian pin buzzer akan menyala di jeda selama 200 ml dan akan mati, dan kemudian akan menyala dan akan mati kembali, dan kemudian motor servo akan kembali ke posisi 0 derajat, kemudian akan ditunda sekitaran 1000 ml dan posisi akan dimasukkan. Nah, kemudian dari terakhir, Sekarang kita akan masuk ke pengujian, dan seperti yang dilihat pada PBL kami ini, untuk sensornya sudah kami tanam ya. Di sini ada sensor HW28 untuk sensor airnya, juga di sini ada LDR untuk sensor cahaya. Nah, pengujian pertama kita akan mencoba karena sudah terhubung ke blink. Jikalau ditekan, jemuran akan keluar, dan jika ditekan lagi, jemuran akan masuk. Nah, untuk pencobaan kepada kedua sensornya akan teman saya jelaskan. Baiklah, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk sensor cahayanya dengan menyenternya langsung. Ketika di center, maka dia akan keluar, dan dia lepas lagi dia akan masuk. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk sensor airnya. Pertama kita akan mencoba menyalakan, dan kemudian dia akan otomatis masuk ketika mendeteksi air untuk sensor airnya. Nah, demikian untuk pengujian cara kerja dari proyek kami. Terima kasih.